Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Shalom, puji Tuhan, kemurahan Tuhan, kita boleh ada lagi pada perenungan firman Allah di hari ini. Nats firman Allah yang menjadi renungan kita bersama di hari ini saya ambil dari Lukas pasal 3 ayatnya yang keempat. Firman-Nya berkata demikian, seperti ada tertulis dalam kitab nubuat-nubuat Yesaya, ada suara yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Demikian kebenaran firman-Nya hari ini yang secara khusus mengajar, menasihati kita, persiapkanlah jalan untuk Tuhan. Di minggu-minggu Adventus ini kita ada pada minggu-minggu penantian akan kedatangannya yang pertama, itu berarti sudah terjadi 2000-an tahun yang lampau sehingga kita hanya memperingatinya. Tapi juga kita menantikan kedatangannya yang kedua. Bukan lagi sebagai seorang bayi yang lahir di kandang yang hina. Tapi dialah datang sebagai raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan yang akan menghakimi seluruh umat manusia. Nah, ketika kita ada pada penantian kedatangannya, firman Allah mengingatkan kita, persiapkanlah jalan untuk Tuhan. Kita memiliki tugas dan tanggung jawab seperti yang dibebankan kepada Yohanes Pembaptis melalui nubuat dari Nabi Yesaya. Persiapkanlah jalan untuk Tuhan. Lalu kalau kita mempersiapkan jalan untuk Tuhan, apa yang harus kita buat? Apa yang harus saudara dan saya lakukan untuk mempersiapkan jalan untuk Tuhan? Yang pertama, kalau kita lihat ayat 3, maka datanglah Yohanes ke seluruh daerah Yordan dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Hal yang bisa kita buat dalam mempersiapkan jalan untuk Tuhan adalah, yang pertama kita menyuarakan pertobatan. Kita terus memberitakan pertobatan di mana-mana. Di mimbar-mimbar, media-media elektronik, Facebook, YouTube, ataupun di mimbar-mimbar ibadah. Kita harus terus menyuarakan suara bertobatlah. Ini yang harus kita buat sebagai bagian dari kita mempersiapkan jalan untuk Tuhan. Karena itu pemberitaan firman, suara untuk mengajak umat untuk mau bertobat itu sesuatu yang penting untuk kita buat, kita lakukan dan kerjakan sebagai bagian dari kita mempersiapkan jalan untuk Tuhan. Karena pertobatan itu sesuatu yang sangat penting di mata Tuhan. Jadi mari kita sebagai hamba-hamba Tuhan, tapi juga sebagai jemaat yang diberi Tuhan, tugas tanggung jawab, mari kita terus menyuarakan berita pertobatan. Di mimbar-mimbar kita terus menyuarakan umat untuk mari kita bertobat. Karena hanya dengan bertobatlah kita bisa mempersiapkan jalan untuk Tuhan. Dan itulah yang dilakukan oleh Yohanes Pembaptis dalam mempersiapkan jalan untuk Tuhan. Dia menyuarakan suara pertobatan. Dan suara pertobatan ini yang terus-menerus kita dengungkan. Suara pertobatan inilah yang terus-menerus kita suarakan, kita beritakan. Dengan harapan supaya umat itu mendengarnya dan mau bertobat. Itu hal yang penting. Yang kedua, dalam mempersiapkan jalan untuk Tuhan, kita tidak hanya menyuarakan pertobatan, tetapi yang kedua kita harus meresponi suara pertobatan itu. Makanya dalam ayatnya yang kelima, setiap lembah akan ditimbun, setiap gunung dan bukit akan menjadi rata, yang berliku-liku akan diluruskan, yang berlekuk-lekuk akan diratakan. Dalam meresponi suara pertobatan itu, kita tidak hanya mendengar suara pertobatan itu, tetapi hendaknya kita mentaati suara pertobatan itu. Kita mengimplementasikan sehingga lembah akan ditimbun, gunung dan bukit akan menjadi rata, yang berliku-liku akan diluruskan, yang berlekuk-lekuk akan diratakan.
Itu bagian dari respon pertobatan. Jadi suara pertobatan bukan hanya sekedar suara yang terus-menerus dilakukan. Hendaknya kita sebagai umat meresponi suara pertobatan itu dengan cara kita mau bertobat. Karena itulah cara yang terbaik, yang Tuhan inginkan dalam mempersiapkan jalan untuk Tuhan. Jadi kita perlu bertobat dalam mempersiapkan jalan untuk Tuhan. Dalam hal apa kita harus bertobat? Kita perlu merenungkan itu bersama. Kalau selama ini kita merayakan Natal, menyambut Natal dengan minuman keras yang akhirnya membuat kita mabuk akhirnya membuat lain kali terjadi keonaran, ya harusnya kita bertobat dari kemabukan itu. Kalau selama ini kita merayakan Natal, menyambut kedatangannya, mempersiapkan jalan untuknya, dengan kita melakukan hal-hal yang tidak benar, ya harusnya kita sadar akan hal itu, kita bertobat dari hal-hal itu. Dan itulah hal yang penting dalam mempersiapkan jalan untuk Tuhan. Jadi kita harus bertobat. Baik sebagai jemaat, baik sebagai pelayan-pelayan Tuhan, baik sebagai pimpinan-pimpinan gereja, pimpinan-pimpinan politik, pimpinan dalam pemerintahan. Mari kita jadikan momentum menyambut kedatangannya, mempersiapkan jalan untuk Tuhan, dengan kita meresponi pertobatan itu. Sehingga kita mau semua bertobat dalam segala aspek kehidupan kita, sehingga kita bisa mempersiapkan jalan untuk Tuhan. Allah yang punya firman ini memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Puji syukur untuk firman-Mu hari ini. Mengajar, menasihati kami. Persiapkanlah jalan untuk Tuhan. Tolonglah kami supaya kami bisa mempersiapkan jalan untuk Tuhan dengan cara kami menyuarakan suara pertobatan. Dan kami mau meresponi suara pertobatan itu dengan sungguh-sungguh mau bertobat. Roh-Mu yang kudus tanamkan dan meteraikan firman dalam hati dan pikiran kami. Dan sanggupkanlah kami untuk bisa memberlakukannya dalam hidup kami sehari-hari. Berkat Tuhan bagi umat-Mu yang mendengarkan renungan harian di hari ini. Yang sakit, hamba berdoa dalam nama Yesus. Tuhan lawat, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan dari sakit penyakit yang diderita. Terpuji-pujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini.